bahwa Ahlul Bait ini adalah Imam Ali yang sebagai menantunya Nabi, kemudian Bunda Fatimah sebagai anaknya Nabi, yang juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ma ba'du. Para sobat Majelis Zikir Insan Kamil yang dirahmati Allah di mana saja berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini kita akan membahas masalah Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, Ahlul Bait artinya orang rumah atau keluarga. Nah, di dalam Islam, istilah Ahlul Bait ini dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ini berdasarkan dari beberapa riwayat hadis ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan nanti. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ahlul Bait ini adalah Imam Ali yang sebagai menantunya Nabi, kemudian Bunda Fatimah sebagai anaknya Nabi, yang juga istrinya dari Imam Ali, dan kemudian Imam Hasan dan Imam Husain, anak daripada Imam Ali dan Ibunda Fatimah. Ini ada riwayat menyebutkan suatu ketika Nabi itu menyelimutkan kain putih ya. Maka Nabi mengatakan ini adalah Ahlul Baitku, yang merujuk kepada Imam Ali, Bunda Fatimah, Imam Hasan, dan Imam Husain. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Ahlul Bait ini beserta dengan istri-istri Nabi di dalam beberapa riwayat. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Ahlul Bait ini beserta dengan keluarga Nabi yang lain. Dan memang perlu kita pahamin ya, perlu kita sadari, kedudukan Ahlul Bait ini memang memiliki kedudukan yang khusus, memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah dan Rasul-Nya, terutama zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan keterkaitan antara Ahlul Bait ini dengan pensucian jiwa yang dilakukan oleh Allah itu. Inilah yang menjadi kedudukan khusus dan kedudukan istimewa mereka. Karena itu semua riwayat menyebutkan bahwa Nabi menunjukkan Ahlul Bait ini berhubungan dengan Allah hendak mensucikan mereka itu. Kemudian terlepas dari pendapat-pendapat tersebut di atas, ada juga di kalangan tasawuf ya, yang berpendapat bahwa Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW itu adalah mereka yang benar-benar mengetahui secara persis segala hal tentang sesuatu apa yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Yang utamanya adalah hubungan antara keberadaan Tuhan dengan dirinya, Tuhan yang Al-Ghaib. Kemudian selalu mempraktekannya sehingga terus-menerus bersama Allah itu. Terus-menerus mengingat Allah itu dihayatinya dan dirasakannya di dalam hati nuraninya dengan rohnya dan rasanya Nabi Muhammad SAW dalam melakukan apa saja, di mana saja, dan sedang apa saja. Inilah pandangan dari kalangan tasawuf tentang Ahlul Bait itu. Kemudian para pandangan ahli tasawuf meneruskan bahwa Ahlul Bait itu tidak sebatas keluarga darah daging saja, akan tetapi lebih bermakna kepada keluarga rohani yang mengacu pada kondisi spiritual manusia, merujuk kepada kedekatan dan bagaimana
seseorang menempatkan Tuhan itu di dalam hatinya. Dan pada masa kenabian saat itu, orang yang paling dekat dan langsung menerima setiap pengajaran yang turun kepada Nabi, itu adalah diajarkan terlebih dahulu kepada keluarganya, khususnya kepada Imam Ali, kepada Bunda Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain. Baru disampaikan kepada para sahabat-sahabat yang lain, dan juga kepada umatnya. Juga tidak sebatas periode Nabi, tidak sebatas hanya sampai kepada periode kenabian yang masih hidup. Menurut pandangan para tasawuf ini, Ahlul Bait itu adalah sebagai perahu Nabi Nuh, ada terus di setiap zaman, yang merupakan sekumpulan jemaah yang memiliki ilmu inti daripada kenabian itu sendiri, yang tak pernah berubah. Ilmu itu sejak dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, bahkan hingga akhir zaman nanti, yang terus menerus dibawa estafet oleh al-ulama warisatul anbiya itu sendiri. Pandangan tasawuf ini diperkuat oleh pernyataan dari Imam Al-Hakim Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Ini adalah salah satu kaum salafus saleh yang tergolong kepada kaum salafus saleh yang lahir sekitar tahun 205 Hijriah setelah kenabian, dan wafatnya itu sekitar 318 Hijriah setelah masa kenabian Dan beliau ini masih masuk di dalam 300 kenabian, 300 tahun setelah kenabian itu, masa itu beliau ini hidup. Beliau juga termasuk dalam kelompok ahli hadis. Jadi Imam Al-Hakim At-Tirmizi ini termasuk kelompok ahli hadis juga, ahli fikih, ahli tauhid. Beliau menulis di dalam kitabnya yang bernama Khatamul Aulia bahwa Ahlul Bait itu ada dua. Jadi di dalam kitab Khatamul Aulia itu ditulis oleh beliau bahwa Ahlul Bait itu ada dua. Satu itu nasab keturunan dan satu itu nasab warisan atau warasatan. Yang juga dikenal di kalangan dunia tarekat itu adalah al-ulama warisatul anbiya. Selain nasab keturunan, maka nasab dari jalur waris ini, mereka selalu mengabadikan jalur silsilah keilmuannya mereka ini, yang mereka terima dari gurunya sampai mata rantai keilmuan itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dalam sebuah silsilah keilmuan yang tercatat rapi, yang mereka pegang di pesantren mereka atau di dalam alqa atau di rumah mereka masing-masing oleh yang namanya walia mursyida pewaris itu. Nah, kedudukan istimewa Ahlul Bait ini memang menjadi misteri bagi orang-orang yang berpikir. Terlebih untuk memahamin kaitan antara Nabi dan Ahlul Bait ini yang berhubungan dengan pembersihan jiwa-jiwa dan pembersihan dosa mereka. Namun, Nabi telah juga mengajarkan metode pensucian jiwa ini, selain dari mengajarkan kepada keluarganya terlebih dahulu, dan juga Nabi pasti menyampaikan kepada para sahabat. Walaupun memang kita pahamin, pertama sekali diajar itu adalah dari kalangan keluarganya sendiri. Makanya dikatakan, inilah Ahlul Baitku. Itulah Nabi menyampaikan. Hal ini pun juga diajarkan kepada para sahabat dan terus diturunkan kepada para murid-murid para sahabat itu. Sampailah kepada pelajaran tersebut di zaman sekarang ini yang dipegang oleh para mursyid-mursyid tarekat di zaman ini. Dan juga telah diajarkan kepada murid-murid mereka yang menempuh jalan tarekat ini. Merekalah yang mendapatkan pelajaran, khususnya pelajaran ruhani dari dada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Karena itulah sebenarnya tujuan Allah menurunkan para nabi ke muka bumi ini untuk mengemban suatu amanah menyampaikan risalah tentang mengesahkan Allah itu sendiri. Seperti yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, sesungguhnya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah
Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, penutup para nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi inilah yang menjadi pandangan dari kalangan tasawuf, bahwa sesungguhnya Ahlul Bait tidak hanya sebatas hubungan darah daging. Karena di dalam surat Al-Ahzab itu Allah jelas mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah hanya bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Nabi itu adalah Rasulullah, penutup para nabi-nabi. Yang mana risalah yang mereka bawa pertama adalah tentang pengesahan Allah itu. Oleh karenanya, kedudukan para waliam mursyidah ini yang mengemban estafet ajaran inti daripada baginda Nabi Muhammad SAW, ini juga memiliki kedudukan yang khusus di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Karena mereka itu juga sebagai penerus ajaran dari dada Nabi Muhammad SAW itu, yang merupakan misi utama dari penurunan mereka ke muka bumi ini. Mereka lah yang terus-menerus menyebarkan ajaran itu, ajaran yang mereka terima, yang bersumber dari dada Nabi itu kepada umat-umat sekarang dan terus-menerus sampai akhir zaman nanti. Di seluruh penjuru dunia sampai akhir zaman nanti. Mereka dengan ikhlas dan tulus melaksanakan amanah yang telah mereka emban itu. Mereka dengan penuh perjuangan terus menanamkan ilmu ketuhanan ini ke dalam dada orang-orang yang memang mau belajar ya, orang-orang yang telah mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah untuk mendalamin dan mengenal Allah itu secara utuh. Mereka sampaikan ilmu ini kepada mereka. Tentang hal yang berkaitan dengan pembersihan jiwa dan pembersihan dosa ini, seperti dinukilkan dalam riwayat-riwayat di atas yang telah kita baca, ini adalah tugas pokok yang diajarkan oleh ulama pewaris ini kepada orang-orang yang mempelajarinya. Jadi ini adalah tugas utama ya. Jadi pelajaran pertama yang diajarkan oleh ulama warisatul anbiya ini adalah ini sebenarnya. Jadi mereka yang telah mendapatkan hidayah, mengikuti jalan tarekat, maka dibukakan ilmu kolbu ini. Dengan ilmu kolbu itulah mereka mulai melakukan pembersihan diri mereka masing-masing. Agar murid-murid yang telah diajarkan tentang ilmu kolbi ini mampu melaksanakan perintah-perintah yang telah dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya, di dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah berfirman, "Wazkurabaka fin nafsika tadaru'an wa khifatan." Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ini adalah perintah Allah untuk mengingat Allah itu. Inilah praktek pembersihan diri yang dilakukan oleh murid-murid yang belajar kepada mursyid sebagai pewaris para nabi itu. Inilah pelajarannya yang diajarkan pertama-tama. Kemudian dilihat lagi dalam firman Allah surat Asy-Syams ayat 9. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi dengan pengajaran, pembukaan ilmu kolbi dan rahasia kolbu, kemudian melaksanakan zikrullah pada makom kolbu dasar itu, agar mereka itu dapat mensucikan diri mereka dengan zikrullah itu. Yang tentunya pelajaran dan metode ini adalah yang diterima oleh warisatul anbiya itu, ulama warisatul anbiya itu, dari gurunya yang ke gurunya yang diajarkan dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kemudian kita bisa lihat betapa agung, betapa tingginya tentang pelajaran zikrullah dengan ilmu kolbi ini. Disandingkan Allah. Nilai daripada zikrullah ini, kenapa zikrullah ini mampu mensucikan jiwa itu? Karena kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Wala zikrullahi akbar." Sesungguhnya zikir kepada Allah ini, zikir melalui ilmu kolbi dan pada tingkat-tingkatan di atasnya itu adalah sungguh lebih besar kedudukannya
lebih utama kedudukannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena zikrullah ini disandingkan nama dengan sifat akbarnya Allah. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih utama kedudukannya dari ibadah yang lain. Inilah merupakan salah satu ajaran inti dari misi kenabian yang mengajarkan manusia untuk mengenal dan sampai kepada Sang Khalik itu sendiri. Dan ini pula lah sebagai pokok ajaran utama yang terus disebarkan oleh para mursyidin al-ulama warisatul anbiya itu. Nah, untuk menyebarkan dan mengajarkan agar mampu umat melaksanakan seperti ayat di atas, oleh karenanya praktek pembersihan diri ini itulah menjadi pelajaran tingkat awal yang diterima oleh mereka-mereka yang menempuh jalan tarekat ini, yang dibimbing oleh seorang walia mursyida itu. Inilah yang menjadi kaitan antara Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait, baik dari jalur nasab maupun jalur waris. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Dan kita nanti insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.